Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Julian di sini. Sob, kali ini kita mau menceritakan lagi tentang kisah misteri yang mungkin teman-teman semua belum pernah dengar, sob. Judulnya adalah kisah para hantu korban pembunuhan yang menangkap para pelakunya sendiri, sob. Jadi korban pembunuhan itu mereka melakukan semacam interaksi dengan manusia, melakukan cara-cara yang mereka gunakan untuk mencari pelakunya itu sendiri, sob. Untuk menguak kasus misteri, biasanya polisi akan menggandeng praktisi dari forensik, sob. Fungsinya itu adalah untuk mengetahui dari DNA, mengetahui dari rambut dan lain sebagainya, agar polisi itu bisa segera menguak ataupun mencari pelaku yang melakukan pembunuhan itu, sob. Tak hanya itu, biasanya polisi juga menggunakan cara-cara yang mungkin kita anggap lebih canggih, misal dengan meng-crack ataupun menghack WA ataupun dengan teknologi-teknologi yang bisa digunakan untuk mencari si pelaku pembunuhan itu, sob. Meskipun ahli forensik dan polisi sudah menggunakan cara-cara yang canggih, sudah menggunakan metode-metode dari praktisi forensik untuk mencari pelaku pembunuhan, tetapi masih saja, sob, sering ditemui bahwa pelaku pembunuhan itu tidak bisa ditemukan ataupun mereka bisa membiaskan barang buktinya, sob. Nah, kadang dari hal-hal itu muncul hal-hal yang aneh, sob, terjadi di luar nalar manusia. Termasuk salah satunya adalah terbukanya atau terkuaknya suatu kasus karena si korban pembunuhan itu memberikan clue atau petunjuk, sob. Jadi si pelaku pembunuhan itu dia datang dengan berbagai cara untuk menguak dari siapa sebenarnya yang melakukan pembunuhan tersebut. Kejadian itu tentunya terdengar mustahil, sob, tapi ternyata memang banyak terjadi kejadian yang berulang seperti itu karena lambatnya penanganan kasus ataupun biasanya barang bukti yang mengakibatkan pelaku-pelaku ini bisa dengan bebas tidak tertangkap, sob. Seperti apa kisah-kisahnya? Langsung aja kita simak, sob. Yang pertama adalah kesurupan hantu korban pembunuhan. Pada tanggal 21 Februari 1977, salah satu apartemen, sob, di daerah Amerika, Chicago, mengalami kebakaran yang sangat hebat di sana. Pasukan pemadam kebakaran saat itu langsung saja menurunkan pasukannya untuk segera memadamkan api yang terjadi di apartemen itu, sob. Pasukan pemadam kebakaran saat itu langsung melakukan upaya cepat, sob, tentunya. Nah, salah satu dari anggota pemadam kebakaran itu akhirnya mereka turun ke bawah dan mencari korban yang ada di sana. Ketika mereka masuk ke bawah tanah ataupun ke ruang yang ada di bawah apartemen itu, mereka menemukan salah satu korban. Ternyata yang ada di sana adalah empu atau pemilik dari apartemen itu, sob. Nama orang yang dibunuh itu adalah Teresia Basas. Dia adalah pemilik dari apartemen itu dan ditemukan luka bakar, dan waktu ditemukan itu dia telanjang, sob. Posisi telanjang, ada luka bakar dan juga ada banyak luka tusukan yang ada di Teresia Basas itu, sob. Polisi saat itu kesusahan, sob, untuk mencari siapa pelaku yang sudah melakukan penusukan dan pembakaran kepada Teresia Basas dan juga pembakaran ke apartemennya, karena saat itu minim sekali barang bukti yang ada di sana. Di lokasi berbeda, istri dari Dr. Joshua yang bernama Remy mengalami kerasukan, sob, saat itu. Nah, ternyata setelah diusut, istri dari Dr. Joshua yang bernama Remy ini kerasukan arwah dari Teresia Basas, sob. Lalu Remy ini menyebutkan nama Alan Sowery sebagai pembunuhnya, sob. Dia juga mengatakan bahwa Alan Sowery itu tidak hanya membunuh dari si Teresia Basas ini, sob. Ternyata dia juga mengambil perhiasan dan juga harta-harta yang dimiliki oleh Teresia Basas. Tidak berselang lama, akhirnya Alan Sowery ini ditangkap oleh polisi, sob, setelah Dr. Joshua yang seorang dokter itu mengadukan apa yang telah terjadi pada istrinya si Remy tadi ke polisi, sob. Itu dengan cara direkam, dan akhirnya rekaman itu dia kasih ke polisi, dan akhirnya si Alan Sowery ini ditangkap. Dan ternyata itu benar, sob, si Alan Sowery adalah pembunuh dari Teresia Basas. Yang kedua, suara bisikan tentang nama pembunuh ke telinga ibu, sob. Kejadian ini terjadi pada tanggal 24 Juni 2004, sob, ketika Dani Azila ingin mengunjungi ponakannya bernama si Catherine, sob. Waktu itu Dani yang sudah masuk ke rumah lalu mengetuk beberapa kali ke kamar si Catherine, sob. Setelah diketuk ternyata tidak ada jawaban, lalu si Catherine memutuskan untuk mendobrak pintunya. Setelah didobrak ternyata ia menemukan bahwa si Catherine, si ponakannya si Dani Azila tadi, dia mengalami hal yang sangat memilukan, sob. Tubuhnya berlumuran darah karena akibat luka tikaman dan luka tusukan, sob. Polisi meyakini bahwa si pelaku itu mengalami luka, sob, karena waktu itu ditemukan bercak darah di
bagian gagang pintu. Mengetahui hal itu, lalu orang tua korban dari si Catherine tadi datang ke TKP sob. Tapi polisi tidak mengizinkan orang tua korban untuk masuk ke dalam TKP-nya itu karena masuk dalam proses penyidikan sob waktu itu. Saat jenazah Catherine ini mau disemayamkan sob ke pemakaman, ibu Catherine itu memeluk si Catherine dengan erat sob. Nah, saat itu kejadian itu terjadi. Tiba-tiba arwah dari Catherine itu membisikkan suatu ke telinga ibunya bahwa Ryan J. Vizcara alias Baba itu sebagai pelakunya sob. Penyidikan lalu difokuskan kepada pengejaran terhadap si Vizcara tadi sob alias Baba tadi, dan ternyata benar setelah si Baba tadi ditangkap, dia telah membunuh dan juga perampok yang sudah membunuh si Catherine tadi sob. Yang ketiga, hantu pengantin baru sob. Kisah ini terjadi pada tahun 1897 sob. Saat itu terjadi pada sepasang pengantin baru yang bernama Jonah dan Edward. Saat itu sang ibu dari si Jonah yang bernama Mary Jane itu tidak merestui hubungan si Jonah dan Edward sob waktu itu, karena si Edward itu saat itu masih dalam orang yang nyari pekerjaan atau pengangguran saat itu. Namun si Jonah tadi tetap ingin menikahi si Edward tadi sob, dan akhirnya mereka melangsungkan pernikahan. Tetapi di awal pernikahan memang kondisinya baik-baik saja, tapi setelah pernikahannya berjalan agak lama, tiba-tiba si ibu dari si Jonah tadi dia mengetahui bahwa anaknya sudah meninggal sob. Upacara pernikahan saat itu juga berlangsung sangat aneh sob, sebab si Edward memberikan sel atau memasangkan sel ke si Jonah tadi sob. Selain itu, Edward juga tidak mengizinkan siapapun untuk mendekati dari peti mati si Jonah ini sob, termasuk ibunya. Beberapa bulan kemudian Mary Jane, si ibu dari Jonah tadi, didatangi arwah dari Jonah lewat mimpinya sob. Jonah mengatakan bahwa dirinya telah dibunuh oleh Edward dengan cara kepalanya itu dibuntir sob, jadi tulang di lehernya itu patah. Si Jonah itu tulangnya patah di lehernya, dan akhirnya mengakibatkan si Jonah tadi meninggal dunia sob. Setelah itu si ibu dari Jonah, si Mary Jane tadi melaporkan ke polisi bahwa dia mendapatkan mimpi seperti itu. Akhirnya polisi melakukan penyidikan dan akhirnya memang benar si Edward ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan pembunuhan terhadap si Jonah tadi sob. Akhirnya si Edward dihukum gantung karena kejadian yang mengakibatkan hilangnya nyawa dari si Jonah tadi. Yang keempat, hantu korban pembunuhan dari 3 bersaudara sob. Pembunuhan ini terjadi pada tanggal 29 November 2012 di Kampung Alor, Malaysia sob. Sementara itu polisi itu berhasil menangkap 2 pelaku yang sudah melakukan pembunuhan terhadap gadis 3 bersaudara ini sob. Tetapi saat itu memang kondisinya 2 pelaku tadi dibebaskan sob, karena mereka telah melakukan atau memberikan semacam simpatinya dengan ikut pemakaman korban pembunuhan tadi sob. Namun akhirnya saat itu bertemu dengan salah satu anak tertua yang 3 bersaudara tadi, yang paling tua namanya Nur Safikah dalam mimpinya sob. Dia mengatakan bahwa dirinya telah dibunuh oleh 3 orang. Jadi yang 2 orang tadi itu juga pelaku, tapi masih ada 1 orang lagi yang bebas waktu itu sob. Dalam mimpinya Nur saat itu menyebutkan nama Ihsan sob sebagai salah satu pelakunya. Jadi dari 2 orang tadi ada 1 orang yang belum tertangkap, namanya adalah Ihsan. Setelah kejadian mimpi tadi, akhirnya ayah dari korban pembunuhan tadi melapor ke polisi sob. Ajaibnya setelah ditelusuri ternyata benar sob bahwa Ihsan telah melakukan pembunuhan terhadap 3 orang tadi sob. Jadi si Ihsan ini karena gagal melakukan percobaan pemerkosaan terhadap salah satu korban, akhirnya 2 orang temannya melakukan pembunuhan terhadap 3 orang anak tadi sob, 3 orang anak gadis tadi sob. Dan Ihsan juga melakukan tindak pembunuhan karena ikut serta dalam melakukan percobaan pembunuhan tadi sob. Yang kelima, hantu korban sebagai petunjuk lokasi pembunuhan sob. Kali ini pembunuhannya terjadi di Australia sob pada tahun 1826. Itu tempo lalu, udah lama banget ya pembunuhannya. Sebagian warga saat itu merasa bingungan sob, karena salah satu warga mereka yang bernama Frederick Fisher itu saat itu tidak ditemukan sama sekali sob di rumahnya dan juga di desanya. Dia hilang di telan bumi karena setelah dia pergi untuk ke sawahnya, dia sudah tidak pernah ditemukan lagi sob saat itu. Menurut informasi dari tetangganya yang bernama Geoff Foral, si Frederick Fisher tadi sudah lama meninggalkan kotanya sob. Warga setempat pun
tidak percaya dengan pernyataan dari Geopora karena mereka menganggap bahwa Frederick Fisher itu punya banyak aset di desanya yang masih bisa dikerjakan. Tidak mungkin dia langsung meninggalkan asetnya itu serta-merta tanpa meninggalkan permintaan kepada warga desanya untuk mengelola dari aset-asetnya itu, sob. Itu menjadi kejanggalan utama saat itu. Namun selang beberapa waktu, seorang pemuda waktu itu sedang bermain di ladang, dia bertemu dengan Frederick Fisher, dan Frederick Fisher waktu itu menunjuk satu tempat yang dianggap sebagai lokasi dia dibunuh saat itu. Dan setelah dia menunjukkan tempat yang dianggap sebagai tempat lokasi pembunuhannya, dia menghilang, sob. Jadi Frederick Fisher itu menunjuk suatu tempat, setelah dia selesai menunjuk suatu tempat itu, dia langsung menghilang begitu saja. Rasa penasaran penduduk pun semakin tinggi saat itu. Akhirnya mereka mencari tempat yang ditunjuk oleh Frederick Fisher tadi melalui dari pengakuan si pemuda, dan tempat itu akhirnya dikeduk, sob. Dan tidak salah, ternyata memang di situ tempat di mana lokasi jasad Frederick Fisher ditemukan, sob. Akhirnya polisi melakukan penyidikan dan ditetapkan tersangka Geopora, sob, yang tadi bilang bahwa si Frederick Fisher meninggalkan kota ternyata memang dibunuh oleh Geopora. Geopora pun akhirnya dihukum gantung atas tindakannya membunuh Frederick Fisher, sob. Sejak saat itu akhirnya Frederick Fisher menjadi hantu urban legend, sob, di negaranya, di Australia, dan disebut sebagai Fisher Ghost waktu itu. Rasanya mungkin sulit dipercaya, sob, ketika korban pembunuhan berhasil memecahkan suatu tindakan pembunuhan padahal mereka sudah terbunuh, sudah tidak bernyawa, gitu, sob. Namun memang kadang-kadang suatu hal itu bekerja berdasarkan cara-cara Tuhan, sob. Seperti kasus-kasus di atas yang diungkap sendiri oleh arwah-arwah dari korban pembunuhan tersebut, sob. Oke, sob, itulah tadi beberapa cerita dari korban-korban pembunuhan yang berhasil mengungkap siapa pelaku dari pembunuh mereka itu sendiri, sob. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. See you di video selanjutnya. Kalau kalian punya saran, langsung taruh di komentar di bawah ini. Bye.